Oke, selamat pagi Biak, apa kabar semuanya? Saya perkenalkan diri, nama saya Eto. Saya membantu Pastor Michael Tenggala di City Freedom Jakarta. Terima kasih untuk Pastor Arif dan semua teman-teman di Biak yang memberikan saya kesempatan untuk bicara di Biak pada hari ini. Terima kasih walaupun lewat online, tapi saya percaya kita semua akan diberkati. Yuk kita berdoa sebelumnya. Saya rindu berdoa untuk saudara semua di Biak. Tuhan, terima kasih untuk teman-temanku di Biak. Aku bersyukur untuk gereja yang baru Tuhan dirikan di sini. Aku berdoa Pastor Arif, istri dan anak-anak dan semua tim yang ada, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan tuntunan, karena kami percaya Tuhan di mana Allah berada, di mana roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Kami berdoa biar di Biak mengalami kegerakan Tuhan. Kami berdoa biar di Biak mengalami satu terobosan yang baru Tuhan dalam dunia pergerejaan Tuhan. Biar kebenaran dinyatakan, biar banyak orang diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Pagi ini kami ingin mendengar firman-Mu. Aku berdoa biar Tuhan menyertai khotbah pagi ini dan kami boleh belajar banyak hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman di Biak katakan amin. Amin. Oke, saya diberi tema tentang freedom atau kemerdekaan. Nah, saya mau kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 17. Nanti saudara bisa lihat juga di bawah ini ada ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ayatnya sangat pendek, jadi kita bisa hafal bareng-bareng. Ayatnya bilang gini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita baca 3 kali lagi. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara saya ajak kita hafal ayat ini karena ayat ini pendek dan sangat powerful. Saudara, kemanapun saudara pergi, saudara mesti tahu bahwa kita adalah Christian. Kita adalah orang-orang Kristen. Roh Kristus ada di dalam kita. Dan Alkitab bilang, di mana ada roh Allah, di mana ada roh Kristus, di situ pasti ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari segala sakit penyakit, kemerdekaan dari segala ikatan-ikatan apapun dalam hidup ini. Kemerdekaan atas ekonomi. Saya percaya di akhir kebaktian ini, saudara-saudara yang banyak terikat, yang merasa tidak mampu, yang kayaknya banyak pergumulan, saudara mesti tahu, lebih baik kita bergumul bersama dengan Tuhan, karena kita pasti merdeka. Lebih baik kita punya masalah bersama dengan Kristus, karena di situ ada freedom. Tuhan kita tidak pernah kalah, Tuhan kita selalu menang. Tuhan Yesus tidak pernah gagal, saudara-saudara. Dia selalu berhasil. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Dia bangkit dari kematian. Saudara pun dalam hidup ini jangan punya mental mati, jangan punya mental gagal. Kita bisa bangkit. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bangkit. Sebab Allah kita adalah roh. Dan roh Tuhan itu sudah ditaruh di dalam hidup kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebangkitan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada terobosan-terobosan yang baru. Nah, saudara mesti tahu, waktu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, apa yang dari hidup kita ini yang segambar atau yang serupa, yang mirip dengan Tuhan, yang segambar di dalam image-nya Tuhan. Yang Tuhan ciptakan kita segambar dengan Dia adalah roh kita, saudara. Nah, roh kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia, kita adalah makhluk rohani. Makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh ini. Tubuh ini satu hari nanti akan bertambah tua, bertambah bisa gemuk, bisa kurus. Tapi yang penting adalah roh kita. Dan dalam roh itu kita memiliki jiwa. Apa yang ada di dalam jiwa? Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Sekali lagi ya, kita ini adalah suatu roh. Manusia ini roh. Makanya kita bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Kita bisa berhubungan dengan roh Allah. Nah, tapi roh kita ini memiliki jiwa. Apa itu dalam jiwa? Ada 3 hal dalam jiwa. Yang itu pertama adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Dan kita tinggal dalam satu tubuh. Waktu Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita segambar. Yang segambar adalah rohnya.
Makanya waktu Tuhan selamatkan kita, yang Tuhan selamatkan kita adalah roh kita. Waktu Adam jatuh dalam dosa, yang dia jatuh, katakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mati. Yang mati itu rohnya. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, yang dia bangkitkan itu rohnya kita. Tapi pikiran kita masih pikiran kedagingan. Dan tubuh kita masih hidup di alam yang bukan alam immortal ya. Jadi kita masih bisa sakit, kita masih bisa pilek, kita masih bisa dingin, kita masih bisa mengantuk karena kita masih memiliki tubuh jasmani ini. Tapi pikiran kita tergantung dari apa yang kita isi. Tapi roh kita sudah menang, roh kita sudah merdeka. Jangan mau lagi kita diperhambakan atau kita dikasih pengajaran-pengajaran yang bilang roh kita masih belum layak atau masih belum kudus, masih belum benar, masih perlu ini, perlu itu. Udah enggak. Roh kita sudah merdeka. Kenapa? Karena ada roh Kristus dalam kita. Kita mengatakan tadi 2 Korintus, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada berkat, di situ ada shalom, di situ ada damai sejahtera, di situ ada terobosan-terobosan baru. Nah, saudara, coba kita lihat di Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 6. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya baca pelan-pelan, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini Paulus menulis buat jemaat di Galatia, dia bilang, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi kita merdeka bukan perjuangan kita, bukan hasil perbuatan kita, tapi Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu Paulus bilang berdiri teguh. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran yang tidak benar. Kita mesti beriman teguh. Kita mesti berdiri teguh dalam firman Tuhan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara ingat, saudara bukan lagi hamba. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah anak Yesus Kristus, anak Allah. Apa yang terjadi? Paulus bilang begini, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Paulus bilang, sesungguhnya jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tahukah saudara, zaman dahulu bangsa Israel itu yang paling penting dalam orang Israel itu bukan baptisan. Bahkan bukan juga perjamuan kudus, zaman itu belum ada. Tapi yang paling penting adalah sunat. Waktu Tuhan berjanji dengan Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu banyak. Siapa yang merugikan kamu akan aku rugikan juga. Siapa menjadi musuhmu akan menjadi musuhku juga. Aku akan berperang ganti kamu. Itu janji Tuhan untuk Abraham. Nah, waktu Tuhan berjanji untuk Abraham, yang dia pakai untuk meterai itu adalah sunat. Makanya anak-anak Ibrani, anak-anak Israel, umur 8 hari harus disunat. Kalau dia nggak disunat, dia nggak layak di hadapan Tuhan. Artinya begini, Tuhan tidak bisa menjaga mereka. Tapi kalau mereka yang disunat, Tuhan akan berperang ganti mereka. Tuhan berjanji akan memberkati mereka. Makanya zaman dulu anak-anak laki-laki Yahudi harus hari ke-8 harus disunat. Nah, Paulus bilang begini, kita udah nggak lagi seperti itu. Kita percaya pada Yesus, bukan pada sunat. Sunat itu untuk orang Israel dan itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru bukan sunat lagi, tapi iman pada Yesus. Tapi zaman dulu di perjanjian lama itu sunat. Barang siapa nggak sunat, dia nggak diberkati. Makanya kita tahu ceritanya waktu Daud melawan Goliat. Goliat ngejek, Israel kalah, Israel nggak bisa apa-apa. Daud marah besar. Daud bilang, ini siapa orang yang tidak bersunat ini? Dia berani mengejek-ejek bala tentara Tuhan. Karena Daud tahu, orang yang bersunat itu pasti menang. Pasti Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Saudara bayangkan, kalau zaman dulu aja
orang Israel menaruh begitu percaya mereka pada sunat. Gue udah disunat nih, pasti gue menang. Apalagi saat ini, kita bukan lagi disunat, tapi kita percaya kepada korban Yesus Kristus. How powerful is that? Sangat berkuasa sekali. Nah, lalu dilanjutkan begini. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu dibilang begini, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Paulus bilang kalau kita percaya sunat, kita harus hidup seluruh hukum Taurat. Dan itu nggak mungkin. Hukum Taurat itu begini, misalnya nih kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, kita nggak berzina, kita menghormati orang tua kita. Tapi kita menginginkan ladang sesama kita, batal. Kita udah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya kita lakukan, tapi kita gagal satu, itu gagal semuanya. Nah, dalam Yesus itu kebalikannya. Kita berzina, kita pencuri, kita pembunuh, tapi kita datang pada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyucikan semua dosa-dosa kita. Bukan berarti kita terus berbuat dosa. Artinya segala hidup yang lama kita, waktu kita datang pada Yesus, Tuhan mengampuni kita. Lalu gimana? Kita masih hidup di dunia, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu isi hidup kita dengan pikiran-pikiran Kristus, dengan pikiran-pikiran kebenaran, agar hidup kita berubah. Nanti kita akan bahas itu selanjutnya. Lalu saya lanjutkan lagi, teman-teman, dikatakan selanjutnya, dikatakan sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi dalam Yesus mau sunat, mau nggak sunat itu nggak ada arti lagi. Yang penting adalah hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dan Tuhan mau kita hidup oleh iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudara, tadi saya sudah bilang bahwa roh kita ini penurut, roh kita ini mau mentaati Tuhan, roh kita ini mau merdeka. Tapi ada hal-hal yang belum bisa kita rasakan. Kenapa? Karena pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita belum sejalan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memperbaharui, memperbaharui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Tadi kita baca, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam roh kita sudah ada kemerdekaan, tapi di pikiran kita yang belum ada kemerdekaan. Bagaimana untuk pikiran kita juga mengalami kemerdekaan? Nah, coba kita lihat di Roma 8 ayat 1 sampai dengan 10. Agak panjang, tapi saya akan baca secara cepat aja. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ya saudara ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara dibiak, saudara mesti ingat ini. Hukum dosa, hukum maut sudah nggak ada lagi. Tuhan sudah memerdekakan itu. Di luar Kristus ada hukum dosa, ada hukum maut. Kita berdosa dihukum, ada kita tidak menerima keselamatan. Tapi dalam Yesus, Tuhan sudah memberi kita kemerdekaan. Dan tidak ada lagi hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, setelah roh kita dimerdekakan, Tuhan bilang begini, guys, jangan hidup menurut daging, hidup menurut roh. Waktu kita hidup menurut roh, gimana caranya? Diterangkan lagi di ayat berikutnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, dikatakan begini, memikirkan hal-hal yang dari daging.
Jadi mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi saudara yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan tebus, saudara, langkah berikutnya kita mesti memikirkan hal-hal dari roh, bukan hal-hal dari daging. Misalkan saya udah bertobat, udah terima Tuhan Yesus, udah dibaptiskan, udah selamat, udah belajar ke gereja. Nah, saya mulai nih, misalnya dulu saya memikirkan hal-hal dari daging. Wah, suka minum-minum. Nah, saya mesti rubah itu oleh iman yang bekerja oleh kasih. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah dibebaskan dari mabuk-mabukan atau minum-minuman. Saya mesti mikirkan hal-hal dari roh. Pikirkan kasih, pikirkan damai sejahtera, pikirkan dipakai oleh Tuhan, pikirkan Tuhan menyertai kita, pikirkan hal-hal dari roh. Jangan mikirin, aduh enak ya itu minumannya, aduh nanti gua fly lagi ya, aduh gini. Jangan mikirkan itu, karena waktu kita memikirkan itu, daging kita ini lemah. Roh kita ini penurut, tapi daging ini lemah. Kita pengen balik lagi. Saudara yang sudah dimerdekakan dalam roh, saudara mulai memikirkan hal-hal dari Roh Kudus. Bikin keputusan, enggak. Itu istri orang, enggak. Itu suami orang, enggak. Itu gambar cewek pakaiannya enggak lengkap, enggak. Itu mobil orang, jangan. Pikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Pikirkan Tuhan memberkati saudara. Pikirkan Tuhan akan mengangkat kita. Kita akan berjalan terus naik, bukan menurun. Pikirkan Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Pikirkan ada usaha kita maju. Pikirkan hal-hal yang dari roh, bukan hal-hal yang dari daging. Waktu kita mikirin hal yang dari daging, ada peperangan rohani. Daging dan roh kita. Makanya dibilang roh ini penurut, tapi daging ini lemah. Nah, gimana caranya biar roh ini yang menang, daging ini kalah? Dengan cara tadi, memikirkan hal-hal yang dari roh. Waktu kita memikirkan firman Tuhan, memikirkan roh, perkara-perkara yang dahsyat terjadi. Saya mulai, ada satu orang, wanita, dia pendarahan 12 tahun. Apa yang terjadi, saudara? Dia udah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Tapi dia pikir begini, asal ku jamah aja jubah Yesus. Artinya selendangnya Yesus. Orang Yahudi pakai selendang untuk berdoa. Asal ku jamah saja jumbai atau benang di ujung selendang atau jubah Yesus, aku akan sembuh. Itu pikiran Kristus. Asal ku jamah aja, pasti aku akan sembuh. Dia punya pemikiran seperti itu. Sedangkan orang-orang yang lain nggak punya pemikiran seperti itu. Banyak orang berdesak-desakan, tapi ada kuasa Tuhan hanya keluar pada wanita ini. So powerful. Pikiran Kristus itu luar biasa, saudara. Saya berdoa, teman-teman di Biak punya pikiran Kristus. Jangan memikirkan apa yang tidak mungkin. Oh, aku sudah gagal, udah gak ada kesempatan lagi. Tuhan punya kesempatan buat saudara. Tuhan punya rencana yang besar buat Anda. Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun engkau ditolak, Tuhan mengasihi saudara. Satu kali ada satu wanita juga yang anaknya kesurupan. Dan dia bukan orang Israel, dia perempuan Siro-Fenisia. Itu daerah Efesus ke sana. Dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia bilang, Tuhan, dia mau minta makan dari meja tuannya. Lalu Tuhan bilang gini, anjing gak layak makan dari roti dari meja tuannya. Gak bagus, anjing gak mungkin, kamu gak layak. Tapi perempuan ini gak menyerah. Dia punya iman, dia bilang, dia punya pikiran Kristus. Memang anjing tidak layak, tapi anjing makan cuma ya remah-remah kecil ya dari roti yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Tuhan waktu mendengar itu, Tuhan gak bilang, nggak marah, atau wanita ini nggak bilang dasar Tuhan kamu sombong. Bukan. Tapi Tuhan bilang wanita ini, iman sebesar ini nggak ada di orang Israel. Karena wanita ini punya pikiran Kristus. Dia memikirkan hal-hal walaupun sedikit aja, tapi bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Itu lebih powerful daripada yang banyak tapi tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, satu kali Yesus dicobai, dia pengen Yesus pergi ke bait Allah di Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dan kemudian ada perempuan tertangkap basah bersinah.
Lalu apa yang terjadi? Semua orang siap melempar perempuan ini dengan batu. Wah, semua udah siap merajam atau melemparkan perempuan dengan batu. Saudara, di sini di Biak ada yang pernah dilempar batu? Ada yang satu kampung lempar saudara dengan batu? Batunya gede-gede, saudara diem aja nggak lari, dilempar, itu udah pasti mati, itu pasti darah di mana-mana. Dan saudara, ternyata menurut adat bangsa Yahudi, orang dirajam batu di bait Allah itu normal ternyata. Jadi orang yang kedapatan berdosa dibawa ke bait Allah, kemudian mereka di halaman bait Allah itu mereka boleh melempar orang yang kedapatan OTT, tertangkap basah berdosa dengan batu. Nah, perempuan ini dia dibawa ke bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan tempat kasih karunia pada zaman itu, tempat dihakimi. Dan apa yang terjadi di bait Allah, seorang imam harus menulis di tanah. Kalau dia menulis di tanah dosa wanita ini, orang boleh melempar. Dan pada waktu itu Yesus pun menulis di tanah. Saya bayangkan pada waktu itu ada yang bilang gini, Yesus menulis dosa orang-orang yang ada di sekitar tadi. Lalu Yesus bilang ini, barang siapa yang tidak berdosa boleh lempar perempuan ini dengan batu. Lalu Alkitab bilang satu persatu mereka semua meninggalkan perempuan dan Yesus. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Apa terakhir selesainya? Tuhan bilang pada perempuan ini, ada yang melempar kamu dengan batu? Perempuan ini bilang, tidak ada Tuhan. Tuhan bilang, aku pun tidak. Tuhan tidak menghakimi saudara. Dia sudah bebaskan kita. Dia mau kita merdeka. Dia mau kita diselamatkan. Justru Yesus ada. Dia mau menanggung segala dosa kita. Dia mau menanggung segala penderitaan kita. Dia mau menanggung segala susah, keluh kesah kita. Dia mau tanggung semua. Segala kemiskinan, sakit, penyakit. Dan dia sebagai barter, sebagai pertukaran. Dia mau memberikan kita hidup kemenangan, hidup kemerdekaan, hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus Yesus. Lalu Tuhan bilang pada wanita ini, aku pun tidak. Lalu dia nggak diajarin macam-macam. Tuhan bilang gini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergi, jangan mikir-mikir lagi. Jangan mikir dosa lagi. Udah bertobat. Saudara, saya ajak kita pagi hari ini, kita mulai berpikir hal-hal dari Tuhan. Pikirkan betapa Tuhan mengasihi saudara. Pikirkan bagaimana Tuhan akan memulihkan engkau dan keluargamu. Pikirkan Tuhan punya rencana yang besar bagi kota Biak. Pikirkan bagaimana Tuhan akan memenuhi tempat di mana saudara sedang kebaktian hari akan penuh dengan jiwa-jiwa. Pikirkan ada banyak pemain musik akan datang bermain musik di situ. Pikirkan ada worship leader. Pikirkan ada banyak jiwa yang tadinya narkoba, yang tadinya dilecehkan, yang tadinya hidup dalam ketidakbenaran, mereka bertobat dijamah oleh Tuhan dan datang ke City Freedom di Biak. Pikirkan pemulihan keluarga, pikirkan suami yang lari balik, pikirkan anak yang berontak kembali kepada orang tua, pikirkan orang-orang yang sudah lari dari Tuhan kembali datang pada Tuhan Yesus. Pikirkan Biak penuh kemuliaan, pikirkan hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara hiduplah oleh roh, sebab Allah kita adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa Biak? Ada kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman di Biak. Saya berdoa, saudara bermaju dalam Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.